Oke, nanti kalau suara saya tidak terdengar atau putus-putus atau ada slide yang belum berpindah, nanti mohon bisa diinfokan ya. Oke, baik teman-teman, tes 1 2 3 bisa didengar jelas? Bisa, Pak. Bisa, Pak, jelas. Ya, oke, terima kasih. Kita akan mulai sesuai yang kita sepakati ya di tata tertib, di mana nanti sampai jam 20 saya akan memberikan pemaparan materi, nanti disusul dengan forum diskusi di Google Classroom, di forum chat ya, nanti silakan ditulis teman-teman jika ada pertanyaan. Kenapa saya memilih forum diskusi di grup Classroom itu karena mungkin ada beberapa teman-teman yang kurang nyaman dengan interaksi di Zoom ya, karena berbeda dengan interaksi kelas. Nanti silakan di situ Anda aktif ya, silakan bertanya, menanggapi ya, saling berbagi pemahaman sehingga harapannya capaian pemahamannya bisa menyamai kalau kita pertemuan tatap muka. Baik, kita mulai pertemuan kedua mata kuliah manajemen properti ya, yaitu tentang investasi properti dan hubungannya dengan manajemen properti. Oke, baik ya teman-teman, sebagai review ya dari pertemuan 1. Jadi kenapa sih manajer properti itu sangat penting bagi atau dipelajari oleh teman-teman yang nantinya akan bekerja di lingkup terkait dengan penilaian properti. Nah, perlu dipahami ya. Saya akan coba berikan satu kurva yang kemarin saya misalkan ya dengan sisir itu, mungkin ada yang belum jelas. Saya akan gambarkan kembali. Jadi ada kurva ya, absis dan ordinat X dan Y. Jadi untuk koordinat sumbu Y ini adalah value ya, value. Sedangkan sumbu X-nya itu year atau tahun ya. Jadi kalau bangunan ya, bila mana tidak dikelola dengan baik, salah satu makna kelola ini adalah salah satunya adalah pemeliharaan. Itu tentunya akan mengalami ya, penyusutan. Ya. Penyusutan. Jadi semakin bertambahnya tahun, nilai bangunan itu akan semakin turun. Nah, teman-teman ingat, kalau kita pendekatan biaya, ya rumus pendekatan biaya apa? Ya, jadi pendekatan biaya itu kalau menghitung properti adalah nilai tanah, nilai harga perolehan tanah ditambah dengan nilai dari bangunan. Ya. Nah, tetapi di sini teman-teman jangan sampai rancu ya. Oh, berarti kalau menilai menilai properti dengan cara pendekatan biaya itu bisa diartikan untuk mencari harga perolehan itu dengan pendekatan pendapatan, kemudian mencari nilai bangunan itu dengan pendekatan biaya, sehingga kita menggunakan dua pendekatan. Nah, saya mengutip ya, jadi ada ilmu yang saya pelajari dari senior saya. Jadi konsep seperti itu belum tepat ya. Kenapa? Kalau kita menggunakan dua pendekatan kan harusnya ada rekonsiliasi. Ya, kalau ada rekonsiliasi masa nilai tanah ditambah nilai bangunan dibagi dua, kan aneh ya. Nah, sehingga kalau kita menggunakan pendekatan biaya dalam menghitung properti, ya berarti untuk mencari harga perolehan tanah kita bisa menggunakan pendekatan data pasar, tetapi kita tidak mesti bahwa kita menggunakan data pasar. Jadi penggunaan data pasar itu digunakan untuk mencari harga perolehan tanah, ya. Sehingga untuk nilai bangunan itu kan rumusnya adalah RCN ya. Ya, ada yang masih ingat apa ini RCN? Replacement cost new. Ya, replacement cost new atau reproduction cost new. Apa sih yang membedakan replacement dan reproduction?
Nah, kalau penilai itu menilainya kan setelah bangunannya itu berdiri atau sudah jadi. Kalau reproduction itu berarti apa? Berarti kita menghitung berapa biaya atas komponen bangunan tadi dengan menggunakan komponen yang sama. Ya, misalnya kalau kita melihat bangunan dengan keramik ya 60 kali 60 dengan merek ABC misal. Nah, berarti kita harus menghitungnya dengan merek itu. Itu namanya reproduction. Ya. Jadi replikasi. Jadi kita menyamakan semua spek yang terpasang. Tapi kalau replacement itu berarti kita bisa menghitung nilai bangunannya dengan menggunakan komponen harga atau nilai komponen bangunan yang setara. Ya, jadi bedanya itu replacement dan reproduction. Kalau reproduction itu mereplikasi. Kalau replacement itu boleh dalam rangka mereplikasi, tetapi tidak harus menggunakan komponen yang sama persis. Itu namanya replacement. Jadi nilai bangunan adalah RCN dikurangi dengan depresiasi. Nah, depresiasi. Nah, ya. Nah, semakin bertambah tahun, depresiasi ini semakin besar, ya. Katakanlah nilai tanahnya cenderung stabil, kita asumsikan, ya. Kalau properti kan tanah plus bangunan, ya. Tanahnya cenderung stabil. Nah, sekarang di bangunannya dengan bertambahnya tahun, year, maka penyusutannya semakin besar. Nah, kalau dikalkulasikan dalam nilai properti, grafiknya seperti ini. Ya, jadi properti itu akan cenderung semakin turun karena faktor dari depresiasi. Ya, faktor dari depresiasi. Nah, bagaimana peran dari manajer properti? Nah, peran dari manajer properti itu karena salah satu dalamnya adalah terkait dengan pemeliharaan fisik bangunan, maka perannya adalah ya. Nah, dengan adanya perbaikan, ya, maka ya posisi dari depresiasi ini itu bisa ditekan. Ya. Karena apa? Karena adanya perbaikan ini akan menaikkan RCN, ya, menaikkan nilai utuh dari bangunan. Sehingga dengan penerapan properti itu harapannya apa? Nilainya tetap, ya. Bahkan ya kalau praktek manajemen yang terbaik itu apa? Justru nilai propertinya itu semakin naik. Nah, ini yang terbaik di sini. Oke. Jadi inilah peran manajer properti ya atau penilai mempelajari manajemen properti dalam menunjang atau mendorong untuk mempertahankan bahkan meningkatkan nilai dari properti tersebut. Jadi seperti itu ya teman-teman. Ada pertanyaan sebentar, mungkin ini karena konsep, silahkan. Oke, jika tidak ada ya, saya hapus ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Nah, untuk outline apa yang kita pelajari pada malam hari ini adalah pertama pengenalan bisnis properti. Ya, kedua adalah properti residensial, ketiga properti komersial, keempat properti industrial, kelima special purpose property. Ya, jadi 2 sampai 5 itu klasifikasi properti yang akan kita pelajari di praktek manajemen properti ini. Yang kita pelajari nanti satu semester itu adalah keempat ini. Nah, kemudian keenam, kaitan manajemen properti dengan investasi properti. Ketujuh adalah analisis yang diperlukan dalam perencanaan manajemen properti. Ya, ada 3 analisis ya yang penting, yaitu analisis properti, analisis pasar, dan analisis tujuan pemilik. Nah, kita di nomor 7 ini kita sudah memulai fase dari praktek manajemen, yaitu apa? Perencanaan. Jadi di perencanaan nanti seorang manajer properti harus bisa melakukan analisis properti, analisis pasar, analisis tujuan pemilik properti. Nah, sebagai pelengkap nanti
saya akan sampaikan terkait dengan siklus pasar properti. Nah ini, jadi kemarin kan saya menyampaikan ya teman-teman, teman-teman jangan terlalu rendah diri. Wah saya kok di D3 penilai ya. Khawatirnya hanya meteran, ya, ngukur bangunan dan seterusnya. Nah itu jangan ada di mindset Anda. Nah bahkan saya sampaikan mungkin Anda nanti lebih cepat kaya daripada teman-teman Anda di space yang lain. Maksudnya cepat kaya ini dalam arti positif ya. Jangan sekali lagi hal-hal yang melukai integritas Anda itu jangan Anda langgar yang namanya integritas. Tetap ya Anda mengikuti apa yang menjadi nilai-nilai Kementerian Keuangan. Contohnya itu salah satunya adalah integritas. Jangan gampang ya terperdaya oleh bujuk rayu. Misal kalau Anda nanti di DJP oleh wajib pajak ya. Karena kalau Anda sudah melukai integritas, Anda tidak melukai kantor Anda, tapi seluruh insan Kementerian Keuangan yang berjuang untuk bisa berubah. Saya pernah merasakan kondisi sebelum reformasi birokrasi ya. Mungkin teman-teman sempat ingat itu ya, di tahun 2006-2007 ya. Berarti teman-teman masih berapa itu? Masih SD ya? Masih SD. Bahkan pada waktu itu saya sempat terpikir ya teman-teman, sempat terpikir kenapa ya saya kok bekerja di lingkungan seperti ini ya. Kenapa? Karena saya baru saja lulus dari STAN ya, baru lulus dari STAN. Saya masih ideal. Kenapa sih saya harus kerja seperti ini? Bahkan di situ saya dalam 1 tahun pekerjaan saya pertama ini sangat bimbang ya. Kalau orang sekarang itu ya kayak anak milenial itu kayak galau ya, galau. Jadi saya 3 tahun benar-benar berusaha. Saya melakukan semua apa yang diperintahkan di agama. Tapi kok saya harus bekerja di lingkungan seperti ini. Nah, tapi ya 1 tahun perenungan saya itu ya akhirnya saya mulai bisa realistis ya teman-teman ya. Bahkan alhamdulillah ada reformasi birokrasi. Itu yang semangat pertama yang membuat saya kembali bersemangat. Jadi motivasi saya semakin tinggi karena adanya reformasi. Nah, banyak sekali kondisi-kondisi ya, mungkin dari pegawai terdahulu yang masih terbiasa ya, untuk melakukan hal-hal yang merusak integritas ya. Salah satunya mungkin yang sering didengar adalah case atau kasusnya Gayus ya. Nah itu juga cukup menampar ya semua pegawai karena di satu sisi semuanya itu mau berubah tapi masih ada satu atau segelintir orang yang tidak mau berubah ya. Dia tetap melakukan apapun untuk menguntungkan dirinya sendiri ya, tidak memikirkan perasaan organisasi ya, atau teman-temannya yang mencoba untuk berubah ya. Nah di situ sekali lagi yang namanya integritas itu menjadi hal yang utama. Anda mendapat sambutan Ibu Menteri Keuangan pada saat waktu masa orientasi ya mungkin ya, atau ada kuliah umum, pasti salah satu yang diingatkan adalah integritas. Ya. Nah, saya ingin kalau Anda ingin menjadi kaya, jangan merusak integritas. Sekali lagi, jangan merusak integritas. Masih ada banyak jalan untuk bisa menjadi kaya, ya menjadi hidup berkecukupan. Salah satunya kalau Anda sebagai penilai, ya Anda benar-benar pahami konsep dari penilaian. Di penilaian ada ilmu investasi, ada ilmu teknologi bangunan, pemeliharaan bangunan, ya, terus analisis pasar properti gitu. Nah itu coba Anda terapkan, ya. Nah kalau Anda bisa menerapkan ini, ya Anda tidak perlu melakukan hal-hal yang di luar integritas untuk bisa hidup berkecukupan. Anda ingin keuntungan banyak, tidak perlu melakukan hal-hal yang bertentangan dengan integritas. Ya terapkan saja. Nah nanti di siklus pasar properti kita bisa tahu, ya kita bisa tahu kondisi atau titik di mana kira-kira
nilai properti ya itu cenderung turun, ya cenderung turun atau pada saat apakah properti itu tepat ya tepat saatnya untuk diakuisisi ya karena apa dengan kita mengakuisisi pada saat-saat seperti itu tentunya bila kita nanti ingin investasi kita jual beberapa tahun kemudian tentunya pasti kita akan mendapatkan gain ya atau keuntungan yang lebih besar seperti itu. Jadi silakan nanti teman-teman bertanya atau mungkin kalau ada waktu sampai dengan 10:20 nanti saya sharing ya salah satu contoh bagaimana cara untuk mengetahui bahwa properti itu menguntungkan. Oke, kita mulai dari pengenalan bisnis properti. Jadi bisnis properti itu pastinya kalau saya dulu belajar karena hafalan saya tidak cukup bagus, saya biasakan untuk menganalogikan bisnis, ya menganalogikan suatu konsep itu dengan kata apa gitu ya. Nah, saya menganalogikan kata bisnis itu ada mencari keuntungan atau profit. Ya. Sehingga bisnis properti adalah bisnis yang bergerak di bidang kepemilikan harta yang berbentuk tanah dan bangunan sebagai sarana dan prasarana yang ada di dalamnya sebagai elemen yang tidak terpisahkan. Jadi singkatnya dalam artian sempit atau lebih mudah dipahami, bisnis properti mencakup kegiatan jual beli atau sewa menyewa produk properti untuk mendapatkan keuntungan. Ya, nah, kuncinya untuk mendapatkan keuntungan. Kalau Anda ditanya oleh orang, ya, Anda sekarang lagi bisnis apa? Ini lagi bisnis rumah makan. Ya. Untungnya berapa? Ya, belum untung sampai sekarang. Nah, kalau ada statement seperti itu, berarti yang dilakukan sebenarnya belum melakukan praktek bisnis. Karena bisnis sendiri adalah suatu kegiatan yang tujuannya untuk mencari atau mendatangkan keuntungan. Meskipun bisnis properti ini cakupannya sangat luas. Yang paling banyak kita jumpai adalah rumah atau perumahan ya, yang dijual ataupun disewakan, dan hunian lain seperti apartemen, rumah susun, villa, kos, asrama mahasiswa disewakan. Produk bisnis properti lainnya adalah bangunan komersial atau tempat usaha meliputi ruko, pusat perbelanjaan, hotel, gedung perkantoran, dan rumah sakit. Ada juga produk properti berupa bangunan industri, misalnya saja pabrik, ya, gudang. Itu biasanya jarang yang dijual ya. Kalau dijual itu biasanya pada saat pertama kali pembukaan kawasan industri. Tetapi setelah dijual biasanya kemudian oleh pemilik itu disewakan kepada perusahaan atau orang pribadi. Nah, kita masuk ke salah satu klasifikasi praktek manajemen properti yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah properti residensial. Perumahan penduduk baik milik pribadi maupun milik pemerintah ya dan institusi yang memenuhi kebutuhan dasar pelindungan bagi manusia. Ya, jadi kebutuhan primer kan sandang, pangan, papan ya. Nah, ini kebutuhan terkait dengan papan. Ini merupakan sumber permintaan terbanyak dari jasa manajer properti profesional. Nah, perlu diketahui ya, jadi mungkin saya jelaskan di awal bahwa materi-materi yang kita bahas ini adalah merefer ke buku-buku yang diterbitkan dari Amerika Serikat. Ya, jadi mungkin ada satu atau beberapa titik yang mungkin, kok nggak sesuai ya dengan yang di Indonesia ya. Nah, kalau Anda melihat ada kondisi tersebut, nah Anda harus memahami bahwa materi memang ini diambil dari basisnya di Amerika. Jadi kalau di Amerika sana memang sumber permintaan dari jasa manajemen ini adalah di properti residensial. Baik itu yang ditinggali maupun yang tujuannya disewakan. Nah, kemudian properti komersial ini terdiri dari bangunan perkantoran dan bangunan retail. Seperti apartemen, bangunan perkantoran dapat berupa blocks up. Blocks up itu
seperti ini ya. Ini karena basisnya dari Amerika ya. Mungkin teman-teman pernah lihat ya di filmnya Spider-Man atau film ya kalau nggak salah di Spider-Man. Jadi kalau teman-teman mencermati apartemennya Spider-Man itu atau si Peter Parker itu kan dia nggak pakai lift ya. Dia aksesnya menggunakan tangga. Nah di WhatsApp ini itu konsepnya seperti itu. Jadi apartemen ini disewakan, tetapi biasanya tingginya itu tidak lebih dari 4-5 lantai, ya. Nah, kondisi ini biasanya ditemui di kota-kota kecil ya, di kota-kota kecil atau mungkin kota-kota yang perkembangan kemajuan kotanya itu cenderung cenderung lambat ataupun terletak di pinggiran kota. Nah, ada keuntungannya biasanya murah ya, murah. Tapi kekurangannya kan kita butuh banyak tenaga untuk bisa mengakses, apalagi kalau apartemen yang kita sewa itu terletak di lantai paling tinggi, biasanya harganya lebih murah. Nah, kemudian ada business park ya. Kalau bisnis park ini adalah kawasan perkantoran, dia biasanya terdiri dari beberapa kantor, tetapi tinggi kantornya itu mungkin tidak lebih dari 4-5 lantai. Ya. Nah, di sini yang diutamakan adalah lingkungannya. Jadi lingkungannya itu berupa taman. Kalau contohnya di Bintaro itu ada kok di apa yang di seberangnya Hotel Santika ya, Santika Bintaro ya. Nanti teman-teman coba cek di map di seberangnya di sektor 7 ya, di seberangnya itu ada bisnis park. Jadi ciri-cirinya ada beberapa gedung perkantoran tapi tidak terlalu tinggi. Nah, tetapi antar gedung perkantoran tadi itu dibuat lingkungan yang nyaman. Jadi ada sisi namanya atau high rise kompleks. Kalau ini lebih dari 5 lantai. Biasanya di jantung ya atau di pusat kota. Korupsi besar memenuhi gedung perkantoran mereka untuk tujuan bisnis. Properti institusional ini mungkin tidak diatur oleh pemilik korporasi. Kebanyakan ruang kantor disewakan pada satu atau lebih pelaku bisnis. Hampir semua bangunan perkantoran dengan berbagai penyewa diatur secara profesional. Nah, nanti teman-teman akan tahu lebih dalam lagi pada saat kita membahas properti komersial ini ya. Setelah UTS. Jadi kalau Anda mencermati ya, kalau di gedung perkantoran yang berlantai banyak, itu biasanya kalau terkait dengan kantor, di mana kantor atau perusahaan itu memerlukan atau melayani jasa publik ya, ya itu biasanya ditaruh di lantai 1 atau di lantai 2. Nah, kenapa? Karena kalau jasa publik ataupun pelayanan publik ya, itu biasanya akan banyak sekali masyarakat yang datang ya, atau para nasabah ya, atau pengguna yang user yang datang. Kalau ini ditaruh di lantai atas ya tentunya beban kerja dari lift itu semakin berat. Kalau beban kerja lift semakin berat, maka semakin banyak perbaikan ataupun servis berkala. Jadi jarak servis berkalanya itu akan semakin dekat ya, akan semakin dekat. Mungkin sebelumnya adalah 3 bulan sekali, bisa jadi 1 bulan sekali harus servis. Nah ini tidak cocok ya dengan praktek atau tujuan dari manajemen, di mana harus efektif dan efisien, malah tidak jadi melakukan penghematan biaya. Nah maka penyewa-penyewa seperti ini, misalnya seperti perbankan atau bank-bank, itu biasanya kalau di gedung perkantoran ditaruh di lantai 1, ya terutama yang customer service, kemudian yang di bagian teller ya. Nah kalau yang di bagian back office, nah ini boleh biasanya ditaruh di lantai atas karena tidak memerlukan banyak mobilitas ya dari user atau nasabahnya. Kemudian sedangkan properti retail meliputi toko dan restoran, pusat komunitas, pusat perbelanjaan besar. Kebanyakan bangunan dengan penyewa tunggal ya, jadi disewa di pusat perbelanjaan itu
biasanya disewa oleh penyewa tunggal, digunakan sendiri oleh pemilik ya dan diatur. Jadi kalau di pusat perbelanjaan itu juga diatur penggunaannya. Ya, teman-teman coba menyikapi ya. Jadi ada istilah seperti ya mohon maaf anak saya lagi ya anak saya yang kecil lagi konser. Jadi ini karena kebetulan akhir bulan Syaban ya, saya jadi ngambil cuti. Karena ada kan kalau di tradisi ya atau di budaya orang Jawa itu kan ada kegiatan nyekar ya atau nyadran ya kalau. Jadi kita ke ziarah ya. Jadi saya ambil cuti untuk melakukan budaya atau tradisi itu. Nah, jadi kalau di pusat perbelanjaan teman-teman bayangkan aja di Bintaro Plaza ya. Mungkin teman-teman pasti sudah lah. Anak-anak sekarang pasti semua mall pasti ketika dibuka pasti wajib datang, kemudian selfie ya, diposting di medsos minimal kan, bahwa saya pertama sudah pernah ke sini. Nah, Anda coba cermati bahwa biasanya di lantai 1 itu penyewanya itu adalah penyewa, penjual atau yang melayani makanan-makanan kecil. Misal seperti kopi, roti, minuman, boba-boba ya. Nah, biasanya makanan-makanan kecil. Kenapa di lantai 1? Karena harapannya apa? Karena pengelola atau manajer properti itu menaruh di situ agar para pengunjung itu dalam tanda kutip mempersiapkan perbekalan. Karena yang kita manajer properti inginkan itu adalah pengalaman berbelanja yang maksimal. Ya, maka biasanya di lantai 1 itu banyak yang jualan makanan kecil. Tujuannya apa? Biasanya di take away, ya, dibungkus ya, dibungkus. Nah, setelah membeli perbekalan dan dalam kutip perbekalan di lantai 1, kemudian biasanya di lantai 2 itu sudah mulai, lantai 2, 3 itu sudah mulai penyewa ya atau space-space yang disewakan atau disewa oleh orang-orang atau perusahaan ya yang menjual barang-barang, baju, sepatu, perhiasan. Nah, mungkin ada optik ya, optik, kemudian toko olahraga banyak. Nah, yang dimaksudkan ya setelah belanja perbekalan tadi di take away dengan membawa perbekalan tadi ya maka pengunjung diminta untuk silahkan berpuas ya, memuaskan diri berbelanja di lantai 2 dan 3. Oke. Nah, setelah di situ nah barulah di lantai 3 itu biasanya diberikan space-nya kepada penyewa yang menyediakan hiburan. Entah film, ya bioskop, kemudian ada pusat peran yang menyediakan makanan besar, kemudian ada semacam tempat karaoke seperti itu. Nah, semuanya bisa semua yang terkait dengan hiburan besar tadi ya itu ditaruh di lantai 3 atau lantai 4 tertinggi. Karena apa? Di sana nanti mohon maaf ya agak terputus. Karena di sana nanti akan menjadi titik ya klimaks dari hiburan. Ya. Misal contohnya setelah berbelanja kemudian capek nih pengen makan besar. Nah, taruhlah di atas. Capek berbelanja, pengen nonton di paling atas. Capek berbelanja, kemudian perbekalan dari lantai 1 sudah habis. Nah, maka lari ke lantai 3 yang menjual terkait dengan makanan-makanan besar. Jadi itulah yang dimaksud dengan mixed use ya, mixed use space yang ada di pusat perbelanjaan. Nah, kalau dibuat seperti ini tentunya apa? Pengunjung itu akan puas ya, akan puas karena apa? Pengaturannya itu sudah tepat ya sehingga memberikan pengalaman berbelanja
yang maksimal kepada pengunjungnya. Nah, kalau pengunjung puas, ya pasti nantinya akan memberitahukan kepada orang-orang di sekitarnya bahwa oh ini mall ini bagus loh. Ya. Karena apa? Karena semua ada. Padahal apa? Padahal manajer properti sudah ngatur itu sudah sedemikian rupa sehingga semakin banyak pengunjung puas, semakin banyak nanti calon pengunjung yang lainnya yang akan datang. Nah itu contoh ya, contoh praktik di manajer properti. Nah itu tadi, makanya di awal saya sampaikan bahwa setiap tempat itu adalah sekolah ya. Di dalam benak Anda itu seharusnya Anda harus berpikir, oh kenapa kok lift barang kok ditaruh di belakang misal. Nah, jangan hanya Anda jalan-jalan kemudian kan biasa ya kalau di bioskop kan kita selalu pakai lift ya yang dari basement dasar. Biasanya lift bareng. Kenapa sih lift barang di mall itu ditaruh di belakang? Kenapa kok nggak di depan misal? Ya. Kemudian tadi ada pertanyaan kenapa kok Jiko ya daging donat ditaruh di lantai 1 kok nggak di lantai 2? Nah itu juga Anda harus jadikan itu sebagai media untuk belajar sekolah ya. Sekolah. Oke. Kemudian properti industrial, ya ini meliputi pabrik manufaktur, berada ringan, gudang untuk penyimpanan dan pendistribusian produk. Kebanyakan properti industrial membutuhkan penanganan minimal dari pihak luar karena adanya integrasi hubungan dari proses produksi. Nah, jadi posisi ini teman-teman harus menyadari bahwa di dalam manajer properti nanti harus mempertimbangkan terkait dengan rangkaian proses bisnis yang berjalan di properti industri. Nah, makanya nanti kalau proses bisnisnya itu adalah misal manufaktur, tentunya ada suplai barang. Nah, ini terkait dengan pengirimannya bagaimana. Manajer properti harus mengatur jam-jam di mana suplai bahan baku ini masuk, ya, agar tidak mengganggu aspek sosial dari properti. Misalnya suplai dari barang ini dimasukkan setelah jam buruh masuk misal atau jam pergantian si buruh. Ya, sehingga apa? Ya yang namanya masuk alat berat, ya kendaraan berat ini tidak membahayakan bagi para buruh atau pegawai yang keluar masuk di kawasan industri tersebut. Kemudian tanggung jawab untuk menangani properti industri dibagi secara bersama antara pemilik dan penyewa di bawah perjanjian sewa. Ya, jadi nanti kita akan belajar terkait dengan perjanjian kontrak di properti industrial itu harus seperti apa. Kemudian pengembangan industrial yang memiliki kantor atau disebut sebagai kawasan industrial atau kawasan bisnis. Ya, jadi properti industrial ini sangat mudah ditemukan ya di kawasan industri atau kawasan bisnis ya. Contohnya mungkin kalau di Jakarta itu kan ya di daerah Cakung ya kalau nggak salah. Nah itu ada kawasan industri di sana. Nah di sana banyak sekali properti, contoh properti. Kemudian special purpose property, contohnya adalah ya hotel, motel, klub, ya resort, ya rumah sakit, kemudian ada teater, sekolah, universitas, ya ini dimasukkan dalam properti dengan tujuan khusus. Nah, pengertiannya adalah fakta bahwa aktivitas yang terjadi di dalam bangunan ini merupakan bisnis khusus dari properti, ya. Jadi manajer propertinya itu biasanya disediakan secara internal dari anggota dari bisnis atau organisasi. Jadi perusahaan yang mempunyai special purpose property itu biasanya manajer propertinya itu adalah subdivisi ya di perusahaan tadi. Jadi ditunjuk secara internal ya oleh pimpinan perusahaan. Kemudian individu-individu ini sendiri pasti memiliki kemampuan tinggi baik secara teknik dari manajemen properti profesional maupun wawasan pada khusus mereka. Nah, kaitan properti dengan investasi bisnis, nah ini perlu dipahami bagaimana praktek investasi yang berlaku dalam properti. Nah, untuk itu perlu dipahami motivasi dan tujuan investor serta analisis-analisis yang diperlukan dalam investasi properti tersebut. Sehingga pada akhirnya pelaksanaan dari manajemen properti seiring dengan pencapaian objektif yang ditentukan dari awal
antara pemilik dan manajer properti. Langkah pertama adalah ya mengidentifikasi tujuan investor. Apa sih? Ya, jadi kaitannya manajer properti ini bertanya dulu yang dimaui dimaui oleh pemilik ya atau investor itu apa. Seorang manajer properti dapat melakukan analisis apakah keinginan dari investor tersebut bisa dicapai atau tidak apabila mereka ditunjuk sebagai pengelola dari properti tersebut. Ya. Kalau memang tidak bisa dicapai, alasannya apa? Ya, tentunya harus dilakukan analisis terlebih dahulu. Nah, kedua adalah analisis investasi yang diantaranya adalah meliputi analisis pasar, aspek legal, dan aspek sosial politik. Nah, analisis pasar ini dapat diperoleh informasi yang akan dipergunakan sebagai dasar atau asumsi untuk memperkirakan tingkat sewaan, tingkat kekosongan, dan perkiraan nilai properti di masa yang akan datang. Nah, kemudian terkait dengan aspek legal, ini terkait dengan resiko perubahan peraturan, menyangkut kemungkinan perubahan kebijakan yang akan menyebabkan penurunan nilai properti, seperti masalah perpajakan, perubahan zoning, dan perubahan sarana publik di area di mana letak properti yang menjadi target investasi. Kemudian yang ketiga adalah aspek sosial politik. Ya. Jadi harus diperhatikan untuk menjamin keamanan dan atas investasi properti. Teliti dampaknya bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Mungkin kemarin saya sudah memberikan contoh ya ada kos yang terletak di ujung gang, maka di sini aspek sosialnya juga perlu diperhatikan. Kemudian langkah ketiga adalah memperkirakan cash flow selama kepemilikan. Ya, secara umum cash inflow yang masuk dari properti bersumber dari hasil sewa tahunan dan penjualan properti pada periode investasi bila mana diperlukan ya. Jadi penjualan properti ini bila mana diperlukan nanti bisa diproyeksikan kalau pemilik memang ada rencana ke sana. Nah, dengan kata lain dengan memformulasikan perkiraan cash flow, investor harus membuat asumsi yang berkaitan dengan investasi dengan memperhatikan beberapa analisis, ada analisis pendanaan, analisis pembayaran pinjaman, keputusan penjualan di akhir periode, dan analisis depresiasi. Nah, di samping itu, ya analisis investasi ini pada umumnya perlu dibuatkan skenario. Ya, ada yang most likely, jadi yang lazimnya terjadi. Kemudian skenario kedua adalah optimistik, dan yang ketiga pesimistik. Ya. Jadi kalau ada bisnis properti di tengah masa pandemi ini, ternyata ada satu manajer properti yang memproyeksikan bahwa pembangunan atau renovasi bangunan di awal tahun 2021 itu akan menghasilkan pendapatan sewa tertinggi atau okupansi rasionya adalah 100% di bulan April 2021. Nah, kondisi seperti ini bisa dinyatakan adalah skenario optimis. Karena apa? Ya dengan melihat kondisi masa pandemi, ya kemudian melihat pasar yang belum kembali normal, manajer properti ini berani untuk bisa menargetkan penerimaan atau tingkat hunian 100% atas properti yang dikelola, misalnya kos-kosan. Jadi ini contoh skenario yang optimis. Ya. Nah, manajer properti senantiasa ya harus mempunyai ide-ide segar yang inovatif dan kreatif sesuai dengan tuntutan organisasi manajemen di abad 21. Nah, analisisnya diperlukan dalam perencanaan manajemen properti. Jadi kita sudah masuk ke P yang pertama, ya dari POAC, yaitu planning, adalah melakukan analisis pasar. Kemudian ada analisis properti dan analisis tujuan pemilik. Nah, konsepnya seperti ini. Jadi dengan menggunakan atau dengan melakukan analisis pasar regional dan pemukiman, ya, ini terkait dengan faktor eksternal ya, eksternal dari properti. Kemudian kita melakukan analisis properti atau analisis internal atas properti yang dikelola, ya. Kita nantinya dapat merumuskan perencanaan manajemen yang baik. Ya, di mana perencanaan manajemen yang baik ini nantinya akan mendukung tujuan dari pemilik.
Ya, seperti kita bahas di pertemuan 1, tujuan pemilik adalah ya mendapatkan keuntungan ya semaksimal mungkin. Ya, efektif sesuai dengan goal-nya, yaitu apa? Pendapatan atau keuntungan maksimal. Selain efektif, tentunya efisien. Ya, salah satunya dengan cara untuk atau melakukan penghematan biaya. Analisis pasar yang dilakukan, ya, berarti semua informasi yang terintegrasi, ya, baik itu wilayah, informasi rinci tentang area lokal spesifik, tren ekonomi utama, dan pengaruhnya. Semua harus diperhatikan. Misal, kalau kita mau bisnis properti itu dijadikan sebagai kos-kosan, ya harus dilihat ya terkait dengan area sekitar properti, apa yang bisa diambil atau segmen apa yang bisa ditargetkan untuk mengisi kos-kos kita. Apakah pekerja ataukah dari mahasiswa. Nah, tentunya analisis pasar ini akan menghasilkan keputusan, salah satunya adalah terkait dengan besarnya tingkat sewa. Nah, jadi kalau ini ya mungkin sebagai tambahan informasi, bedanya tingkat sewa kosan untuk kampus ya dengan kerja itu biasanya lebih tinggi mahasiswa. Karena mahasiswa ini biasanya mereka membutuhkan satu privasi ya yang tinggi ya, dan semua fasilitas ya yang mendukung agar mahasiswa tersebut dapat belajar ya, konsentrasi belajarnya itu maksimal. Ya, tentunya mau kita tambah dengan mesin cuci, kita tambah dengan AC, kamar mandi dalam, tidak masalah. Harga berapapun pasti akan dapat diserap oleh pasar. Tapi kalau pekerja ini berbeda lagi. Sifat dari pekerja itu biasanya adalah mereka mencari rumah tempat tinggal atau kos-kosan itu ya hanya untuk istirahat, tidur. Ya. Jadi tidak perlu nanti pemilik properti harus menyiapkan banyak sekali fasilitas. Ya. Mereka sudah bisa berpikir ya ketika saya harus mencuci saya harus bagaimana. Ya. Yang penting tempat tinggal kos itu nyaman ya untuk istirahat. Nah itu contoh untuk analisis pasar. Nah termasuk di dalamnya adalah analisis pasar regional, kemudian analisis pemukiman dan evaluasi data. Kalau yang saya sampaikan tadi adalah pasar regional. Kalau terkait dengan pemukiman, nah ini harus dilihat kompetitor di sekitarnya, apakah sudah banyak atau masih sedikit. Nah itu nanti akan mempengaruhi nilai sewa yang kita tawarkan. Kemudian evaluasi data dari analisis pasar dan pemukiman tersebut, lalu kita evaluasi. Berarti tingkat sewa yang bisa diserap pasar adalah sekian. Kemudian analisis properti, ya ini list terkait dengan keputusan untuk mengambil properti baru, ya keputusan untuk mengambil properti baru. Nah ini perlu diperhatikan karena ketika kita menganalisis properti yang akan dikelola, ini kondisi manajer harus memperhitungkan apakah terkait dengan sewa yang ditawarkan itu apakah memberikan satu pertimbangan khusus bagi si penyewa. Ya, istilahnya dengan kondisi properti seperti ini, si calon penyewanya yang datang itu akan memutuskan apakah akan menyewa di properti kita atau justru lebih baik saya membeli properti saja kalau memang harganya masih terjangkau di sekitarnya. Nah, jadi ini menjadi hal yang pertama diperhatikan dalam analisis properti. Kemudian analisis kuantitas dan kualitas ruang. Nah ini harus dilihat. Jadi seorang manajer properti harus melihat size dan layout-nya. Ya, kalau size dan layout-nya itu dari bangunan yang diberikan tanggung jawab ke dia itu cocok katakanlah untuk segmen mahasiswa, ya mungkin di manajer properti mahasiswa. Kemudian kondisi fisik, ya terkait dengan interior dan eksterior, ini juga perlu diperhatikan. Ya, kondisi fisik ini sebenarnya terdengar sangat simpel ya, tetapi ini juga tips juga untuk teman-teman ya. Jadi misal
nanti teman-teman kalau mau menyewakan rumah atau menjual rumah, ya, minimal saya minta atau saya sarankan Anda melakukan pengecatan ulang di sisi eksterior. Ya, kenapa? Karena itu akan memberikan first impression kepada si calon penyewa atau pembeli. Dan ini biasanya akan mendorong calon penyewa atau pembeli ini untuk segera melakukan negosiasi. Ya. Kemudian adalah analisis perbandingan. Dilihat properti yang dikelola, keunggulan kompetitifnya terhadap properti yang sejenis di mana. Ya. Kalau memang rata-rata, ya berarti kita dalam penentuan tingkat sewa ya tidak bisa mulu-mulu. Ya. Tapi kalau ada keunggulan kompetitif, ya misal kita punya properti rumah kos kita itu berhadapan dengan kampus. Ya. Jadi ketika kita keluar dari pintu kos itu yang kita pandang itu sudah lingkungan kampus, ya, yang luas, yang asri. Nah, kalau memang ada keunggulan seperti itu, nah kita bisa menetapkan tingkat sewa yang lebih tinggi dibandingkan dengan kompetitor. Kemudian terkait dengan analisis biaya, kembali ke manajemen, harus efisien. Ya maka apa? Ya kalau ada staff, ya kemudian ada supply bahan, misal kalau staff ini apakah ada pembantu ataukah ada kalau di kos-kosan itu apakah ada penjaga, apakah perlu penjaga kos, ya. Kemudian supply terkait dengan bahan-bahan yang digunakan untuk mendukung bisnis kita, ya. Misalnya terkait dengan supply terkait dengan barang-barang yang cepat tergantikan di kos, ya. Mungkin terkait dengan tempat tidur, kemudian komponen bangunan yang lain. Nah, semuanya analisis properti dan pemilik ini, analisis pasar dan properti ini, eksternal dan internal ini kemudian analisis oleh manajer properti sehingga menghasilkan perencanaan manajemen. Nah, perencanaan manajemen yang baik itu tentunya harus mendukung tujuan dari pemilik. Nah, analisis tujuan pemilik ini adalah pertama menentukan tujuan perusahaan atau institusi. Nah, kemarin kita sudah bisa membagi, ya, ada yang tujuannya adalah profit, ada yang survive, ada yang menyediakan kebutuhan sosial, ada yang mendukung kepentingan negara misal, ya. Kemudian adakah tujuan pemerintah di sana? Kemudian apakah ini tujuannya hanya tujuan untuk individu untuk mengelola propertinya saja, ya, tanpa harus kita manajer properti berpikir bagaimana pendapatan bisa continue. Bisa jadi seperti itu. Tetapi secara utama atau secara umum, ya, tujuan pemilik ini adalah profit oriented. Pingin pendapatan itu dari masa ke masa itu masuk terus, ya. Masuk terus secara kesinambungan. Dan keuntungan dari pajak. Ya. Nah, teman-teman pasti bertanya, keuntungan dari pajak ini apa? Pajak itu kan sebenarnya kan kita mengeluarkan uang, ya, mengeluarkan uang untuk kita belanjakan terkait dengan memenuhi kewajiban pemungutan pajak. Nah, jadi kalau di manajemen keuangan, keuntungan dari pajak itu bisa dimaknai, ya, semakin banyak atau semakin besar bisnis, ya, bisnis yang kita lakukan, itu pasti akan menimbulkan potensi pajak atau terutamanya pajak. Misalnya pajak penghasilan, misal kita menyewakan atau keuntungannya itu dikenakan sebagai pajak final, kemudian terkait misal kita ada usaha restoran, kita dikenakan PPN dan seterusnya. Nah, tetapi di dalam laporan keuangan ini, semakin tinggi pajak, itu nanti posisinya itu dia akan menjadi pengurang dari omset yang kita peroleh. Nah, kalau pengurang karena kita membayar pajaknya itu besar, ya, artinya apa? Artinya ketika banyak sekali kegiatan yang memunculkan biaya, nah itu akan menjadi pengurang omset. Nah, semakin besar pengurang omset, ini kalau di pengusaha berarti akan
dari sisi pajak ya, ini akan semakin mengurangi atau mengecilkan dari pendapatan bersihnya. Nah, kalau di pendapatan bersih, akhirnya nanti perusahaan ya yang dia pekerjaannya adalah terkait dengan bisnis properti ini, dia akan mendapatkan dalam tanda kutip keuntungan ya. Jadi apa? Pajaknya semakin rendah. Jadi semakin kompleks bisnis yang dilakukan, memunculkan banyak biaya ini kemudian mengurangi omset sehingga pendapatan bersihnya itu berkurang. Semakin kecil pendapatan bersihnya, nah itu posisinya akan semakin menurunkan, semakin kecil dari pendapatannya, maka pajak atau DPP-nya itu akan semakin kecil. Nah, itu posisi dari keuntungan pajak. Tapi pertanyaannya, apakah wajib pajak atau mohon maaf, apakah pemilik properti pasti akan mencari keuntungan dari pajak? Ya, belum tentu juga. Karena biasanya ini keuntungan dari pajak ini akan di-mix ya, akan dicampur ya dengan kebijakan yang lain. Misalnya di satu sisi si pemilik tidak setuju terkait dengan keuntungan pajak ini. Nah, maka yang dilakukan oleh manajer properti adalah menciptakan sumber-sumber pemasukan yang memperbesar omset. Nah, di sini nanti tergantung dari pilihan dari pemilik, ya, apakah mau profit oriented ataupun mau mengambil keuntungan dari pajaknya. Nah, terkait dengan persiapan perencanaan manajemen ada 3 ya. Yang pertama adalah laporan perencanaan keuangan. Ini terkait dengan laporan perencanaan keuangan ini berarti adalah biaya operasi, yaitu seluruh informasi yang dibutuhkan untuk membuat anggaran, kemudian prediksi 5 tahun mendatang berdasarkan perubahan yang diprediksi, kemudian adalah analisis perbandingan dan penerimaan pengeluaran, ya, estimasi biaya pengembangan alternatif atau remodeling yang dibutuhkan untuk penjualan optimal. Jadi posisi di sini adalah laporan perencanaan keuangan ya, laporan perencanaan keuangan. Nah, ini manajemen ya, bisa melakukan salah satunya melakukan teknik DCF, discounted cash flow, untuk menentukan kira-kira arus kas yang diperoleh di masa mendatang itu seperti apa. Kemudian kedua adalah upaya peningkatan pendapatan. Nah, ini bisa dilakukan dengan banyak sekali cara ya. Salah satunya adalah mungkin perbaikan komponen bangunan yang nantinya akan semakin meningkatkan minat ya atau ketertarikan dari calon penyewa. Ya, bisa juga melakukan diferensiasi usaha usaha pada properti tersebut. Misal kalau kos-kosan, selain kos-kosan mungkin di depannya atau di lantai 1 ada usaha laundry ya. Kemudian ada warung makan jika ada space halaman dan seterusnya. Nah, kemudian setelah laporan perencanaan keuangan dan upaya peningkatan pendapatan ini dilakukan oleh manajer, dia dihitung dengan seksama, lalu manajer harus melakukan presentasi perencanaan kepada pemilik. Ya, ini juga merupakan kunci terkait dengan kelangsungan dari kerjasama antara manajer dengan pemilik. Bila mana pemilik ya setuju, ya tentunya kerjasama yang dilakukan antara manajer dan pemilik ini dapat dilanjutkan. Tetapi bila mana tidak disetujui perencanaan ini, ada 2 opsi ya. Opsi yang pertama tetap didiskusikan ya. Kemudian diambil keputusan yang moderat ya, atau pemilik bisa mengambil keputusan untuk mengganti manajer. Nah, materi yang terakhir terkait dengan siklus pasar properti. Nah, ini teman-teman harus pahami karena dari berita-berita atau kabar-kabar ya di surat kabar, di media elektronik, ini nanti teman-teman bisa menyikapi kira-kira pada saat ini siklus properti di Indonesia itu sudah di titik atau di siklus kondisi yang bagaimana ya. Jadi
siklus pasar properti ini dimulai pada keadaan pasokan dan permintaan yang seimbang. Misal ada 1.000 pasokan atau penawaran rumah siap bangun 1.000 unit juga. Ya. Jadi dimulai antara penawaran dan permintaan yang seimbang. Nah, kemudian permintaan naik sejalan dengan perkembangan ekonomi. Ya. Jadi dengan munculnya properti-properti baru, ini tentunya pasti akan, mohon maaf, apakah suara saya ini ya, mohon maaf ya, putus-putus ya tadi, ada pemberitahuan kalau internet koneksi saya tidak stabil. Saya ulangi, jadi kemudian permintaan naik sejalan dengan perkembangan ekonomi. Nah, karena muncul properti baru, dan seterusnya, nah ini menciptakan pusat keramaian. Akhirnya apa? Ekonomi berkembang. Permintaan semakin naik, ya berarti di properti yang pertama tadi ekonominya semakin naik, muncul ya permintaan. Ya, kalau bisa saya pingin rumah dong di dekat ya di dekat pusat keramaian ini. Jadi demand-nya sudah mulai naik. Nah, selanjutnya C, tahap awal ditandai dengan rendahnya tingkat persaingan. Kenaikan harga yang cepat sehingga menghasilkan pengembalian investasi di atas rata-rata. Nah, jadi ternyata pengembang di situ ya, pengembang atau developer itu belum banyak. Ya, begitu dia buka 100 unit ya, langsung diserap pasar, langsung dibeli. Akhirnya apa? Ya, yang namanya dia pemain tunggal, belum banyak kompetitor, ya harganya dinaikin. Ya, karena demand-nya besar. Ya. Ya, sebagai contoh lah, misal kalau sekarang harga cabai, kalau sekarang harga daging naik. Karena apa? Karena demand-nya tinggi. Tapi penawarannya, supply yang ada di pasar itu sedikit. Itu hukum ekonomi ya. Nah, kemudian tertarik oleh besarnya permintaan dan tingkat pengembalian baik, pemasok meningkatkan pasokannya dan ditambah lagi dengan munculnya pemasok-pemasok baru. Hal ini menyebabkan meningkatnya persaingan dan dengan cepat mengimbangi permintaan. Nah, tadi karena posisinya adalah developernya sedikit dan ini membuat propertinya itu harganya karena demand-nya besar, harganya dinaikin, keuntungannya besar. Nah, ya muncul kompetitor ya, sehingga dengan adanya komputer baru dia menawarkan rumah, akhirnya grafik permintaan ini bisa penawaran ini bisa menyesuaikan dari grafik permintaan. Ya. Oke. Sebagai akibat dari lamanya pengurusan izin, persetujuan pinjaman bank dan masa pembangunan, banyak pengembang yang terlambat masuk ke pasar sehingga tidak dapat lagi diserap oleh permintaan. Nah, karena banyak sekali pengembang baru, akhirnya apa? Si otoritas izin, ya, baik itu izin IMB, ya, kemudian izin SIUP, ya, itu karena banyaknya sekali developer, itu semakin lama izinnya semakin lama keluar, ya. Sehingga akibatnya pengembang yang sudah antri tadi, ya, tidak bisa langsung masuk ke pasar, ya, sehingga ya tidak dapat lagi diserap oleh permintaan. Nah, selanjutnya permintaan yang tinggi menyebabkan pengembang mengabaikan kualitas bangunannya untuk mengejar keuntungan yang lebih besar. Nah, karena banyaknya permintaan, ya, harusnya tadi pengembang baru tadi bisa masuk, tapi karena izinnya itu sulit, ya, ataupun lama, maka permintaan kembali lagi naik. Nah, kenaikan permintaan ini cenderung membuat para pengembang atau developer itu membuat satu bangunan yang secara kualitas itu mungkin rendah. Harapannya apa? Kalau biayanya untuk pembangunan rendah, maka potensi gain-nya, keuntungannya itu semakin tinggi.
Nah, demikian pula pengembang yang tidak mempunyai pengalaman ikut-ikutan terjun ke pasar tanpa memikirkan program jangka panjang. Demikian mengakibatkan munculnya perang harga, turun kualitas pengembangan, dan menekan keuntungan pengembang. Mau nggak mau pengembang harus menjual ya dengan harga yang kompetitif. Hal ini akan menimbulkan keluhan-keluhan dari pembeli. Ya, kok kenapa sih kok bangunannya baru saja dibangun, belum 1 bulan kok sudah keropos dindingnya misal. Hal ini akan menimbulkan keluhan dan pada akhirnya menghilangkan kepercayaan masyarakat luas. Nah, di sisi lain, siklus selanjutnya, melihat pertumbuhan yang baik, bank dan lembaga keuangan ini berlomba-lomba memberikan pinjaman ya, kepada para pengembang. Ya, diberikan kredit ya sebesar-besarnya. Karena apa? Ya, yang namanya kredit, nantinya perbankan akan mendapatkan pendapatan bunga yang juga besar, sehingga kehilangan asas kehati-hatian. Jumlah pinjaman menjadi lebih penting daripada kualitas pinjaman. Jadi jumlah yang dikeluarkan menjadi lebih mudah, lebih besar. Nah, kualitas pinjamannya ini yang tidak diukur. Bagaimana cara si pengembang ini harus membayar cicilan. Nah, itu menjadi tidak lagi menjadi perhatian utama. Nah, selanjutnya, kesulitan menjualkan beban bunga yang makin besar. Sehingga terpaksa para pengembang menurunkan harga jualnya, sehingga kehilangan faktor keuntungan. Beberapa pengembang bahkan tidak sanggup lagi untuk mengembalikan pinjamannya. Nah, karena posisinya banyak yang membangun, yang menawarkan bangunan dengan kondisi yang seadanya, ya, tidak memperhatikan kualitas. Nah, ini ternyata perbankan, ya, ini mendapat ya imbas dari ketidakhati-hatian dalam memberikan pinjaman. Akhirnya apa? Karena penawaran lebih besar daripada permintaan, banyak tawaran-tawaran rumah baru itu tidak segera diserap oleh pasar. Nah, kalau banyak bangunan baru yang tidak segera dibeli oleh konsumen, akibatnya apa? Ya, pengembang ini menjadi sulit untuk melakukan cicilan ke bank. Nah, itu siklus selanjutnya. Kemudian kekhawatiran mulai dirasakan oleh pemberi pinjaman dan mulai membatasi pinjamannya. Hal ini merugikan baik pihak pengembang maupun pembeli. Banyak pengembang yang tidak dapat lagi melanjutkan proyeknya, sehingga terpaksa dilikuidasi atau diambil alih secara paksa. Ya. Nah, kalau mau menghindari likuidasi, apa yang dilakukan oleh pengembang? Pengembang akan cenderung jual produknya, rumah yang baru dibangun itu minimal sama dengan biaya pembangunannya. Akhirnya apa? Nilai yang ditawarkan di sebelumnya itu menjadi lebih murah. Nah, disinilah teman-teman, ya. Jadi di posisi I ini adalah waktu yang tepat bagi Anda untuk segera mengakuisisi properti. Karena apa? Karena cenderung pengembang itu akan jual murah. Ya, kalau dulu di waktu permintaan naik di siklus sebelumnya, mungkin bangunan rumah klaster ya dijual 700 juta, didiskon mungkin sampai dengan 500. Kenapa? Ya karena si pengembang itu sudah mulai bingung. Kok permintaannya semakin turun ya? Padahal di sisi lain kita harus membayar cicilan. Apa yang kita lakukan agar kita tidak dilikuidasi? Ya jual secepatnya bangunan yang sudah jadi. Akhirnya dengan menjual murah itu mendapatkan keuntungan yang sedikit, tetapi minimal itu bisa digunakan untuk mencicil pinjaman di bank. Nah, J, kemudian berbagai pihak mulai menarik diri dari pasar, hingga pasar properti jatuh. Hal ini terus berlanjut sampai dengan munculnya kembali kepercayaan masyarakat dan permintaan kembali ke normal. Dan kemudian siklus dimulai dari awal kembali. Nah, inilah yang terjadi pada tahun 1998. Ya, mungkin teman-teman baru saja lahir ya, atau mungkin sudah berumur setahun ya. Inilah yang terjadi pada tahun 1998. Harga rumah itu bisa dimiliki dengan seharga harga mobil. Ya. Karena apa? Karena semua pengembang, wes saya nggak mau pusing, yang penting saya nggak mau dilikuidasi, saya nggak mau masuk berurusan dengan pengadilan, saya nggak mau masuk ke penjara karena saya gagal melunasi hutang.
pokoknya jual semua yang ada yang sudah terbangun. Yang penting kita punya uang untuk angsuran ke perbankan. Itulah ya. Jadi silakan teman-teman cermati ya kondisi di siklus G, H dan I ya. Ini kalau saya rasa ini sedang terjadi sekarang. Ya, sedang terjadi sekarang. Maka inilah saatnya kita yang posisi pada saat ini mungkin kita punya tabungan adalah mengakuisisi properti yang strategis, tetapi harganya turun karena kita melihat developernya sudah banyak merugi. Ya, oke. Untuk menutup kuliah kita, saya berikan quote dari Bapak Muhammad Hatta. Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman, namun tidak jujur itu sulit diperbaiki. Ya, saya ingin teman-teman menjadi insan yang berkarakter, menjunjung kejujuran, integritas. Kalau ada kendala dalam pembelajaran, silakan ya, jangan malu-malu, sampaikan saja kepada saya. WA pribadi silakan ya. Saya aktif 24 jam, 7 hari selama seminggu. Ya, silakan sampaikan kalau ada keluhan. Ya. Saya posisi kondisi saat ini ya saya akan mengajak teman-teman untuk mengubah paradigma. Teman-teman tetap harus menghormati saya, tetapi saya sebagai seorang penyedia jasa ya untuk jasa terkait dengan pendidikan, tentunya saya harus tahu ya keinginan dari para pengguna jasa, yaitu Anda. Kalau Anda puas, ya saya akan tetap mempertahankan cara yang saya gunakan. Tidak puas, tentunya saya harus mengevaluasi bagaimana caranya. Itu satu paradigma yang ingin saya mulai ya untuk teman-teman D3 ini. Karena banyak terjadi di luar sana, ya hormat, tetapi kadang-kadang dosen mungkin tidak terlalu menempatkan dirinya terlalu tinggi dibandingkan dengan mahasiswa, sehingga komunikasi tidak berjalan. Oke, kita lanjut ya di forum diskusi. Mohon maaf, lebih dari 8 menit dari jadwal. Nanti 20 menit kita silakan. Kalau ada yang bertanya, silakan masukkan ya di form diskusi ya. Sebentar saya jelaskan, mungkin yang teman-teman yang belum pernah menggunakan cara yang ini. Ya. Oke. Sudah ya, sudah berganti sharing ya. Forumnya ya. Diklik forum, kemudian nanti ada box pertanyaan di situ. Dan Anda nanti bertanya, ya mohon maaf ini belum dapat ditampilkan halaman forumnya. Nah ini ya, ini ketik di sini ya, umumkan sesuatu ke kelas Anda. Silakan Anda bertanya di situ. Mohon izin Pak bertanya slide nomor ini apa yang dimaksud dengan paragraf ini ya, atau apa yang dimaksud dengan ini, atau bagaimana caranya. Silakan Anda klik di sini ya, Anda klik di sini. Nah nanti setelah ini Anda posting, nah nanti teman-teman bisa memberikan tanggapan di bawahnya. Seperti kalau Anda menggunakan user interface-nya Facebook ya, kan ada tanggapan itu di bawahnya terus. Nah, jadi nanti Anda belajar juga bisa melihat, oh ini pertanyaan seperti ini, ya, oh tanggapan teman saya seperti ini. Nah, nanti kalau memang ada yang perlu saya tambahkan, akan saya tambahkan di bawah. Nah, itu cara kita untuk forum diskusi ya, teman-teman. Silakan, ini baru yang pertama, mungkin kalau memang belum pernah, silakan digunakan, nanti sama-sama belajar ya. Oke, baik, teman-teman. Mungkin itu saja sesi kedua, penyampaian materi dari saya untuk pertemuan kedua. Selanjutnya langsung masuk ke forum sesi ketiga, forum diskusi. Sampai bertemu kembali di pertemuan ketiga. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau penyampaian kata bahasa yang kurang berkenan. Ya, terima kasih.